Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kerja kami akan melakukan pembahasan bagaimana praktik pengembangan media berbasis microscience Project 1 mengenai media pembelajaran. Berikut akan kami sajikan bentuk dan prosedur praktikum dalam pengembangan media berbasis microscience Project 1. Tujuan pembelajaran, setelah membaca dan mencermati teks yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Terus setelah menganalisis teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Terus setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat bagan atau peta konsep tentang pengelolaan jenis buah berdasarkan jenis pengelolaannya secara benar. Pengertian. Pelajaran sains adalah mata pembelajaran yang membahas fenomena yang terjadi di alam, termasuk fenomena alam yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Praktikum adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa yang mengambil pelajaran sains dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, terampil menggunakan alat dan bahan. Terus yang kedua, mengenali dan memanfaatkan alat dan bahan. Yang ketiga, memahami proses melalui pembuktian praktikum di lab. Selanjutnya, pengalaman praktikum, terutama untuk sains, merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebagaimana dikemukakan oleh Luneta dan juga Hofstein yang mengadopsi teori Bloom bahwa di dalam pembelajaran ada 3 domain yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu yang pertama pengetahuan, kognitif dan juga intelektual. Yang kedua keterampilan, psikomotor dan juga manipulatif. Yang ketiga afektif dan juga attitudinal. Dengan demikian, melalui pengalaman praktikum, mahasiswa mendapatkan tingkat pemahaman materi dengan lebih baik. Baik, yang selanjutnya yaitu penerapan microscience. Microscience adalah praktikum sains dengan skala kecil. Praktikum dengan cara ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan praktikum secara tradisional, seperti peralatan yang terbuat dari plastik yang berukuran kecil dan sangat sederhana. Seperti yang pertama, pengujian ion dalam larutan, yang kedua, kesetimbangan kimia, yang ketiga, preparasi, yang keempat, reduksi, yang kelima, elektrolisa air, dan yang terakhir, pengenalan hidrasi. Selanjutnya, kelebihan dari hasil konsep praktikum via konsep microscience. Yang pertama yaitu dapat dipergunakan sebagai alternatif praktikum. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, aman dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, mudah dikemas dengan pelaksanaan yang fleksibel. Yang kelima, sangat ekonomis. Dan yang keenam, resiko kecelakaannya rendah. Require learner participant atau mengharuskan partisipasi peserta didik. Latihan dengan mengharuskan partisipasi siswa melalui praktik langsung dengan teknologi dan kemampuan baru, maka peserta didik akan mampu memberikan umpan balik serta memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu adalah evaluate and revise, yang dimana mengevaluasi dan merevisi. Jadi menilai prestasi peserta didik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah penilaian autentik, yang kedua penilaian portofolio, lalu yang ketiga ini adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik melalui diskusi atau wawancara dengan siswa setelah mendapatkan materi dari pendidik. Lalu selanjutnya yaitu praktikum ini berbasis microscience, yang dimana proyek ini merupakan usaha untuk menawarkan praktikum alternatif di saat pandemi seperti ini. Praktik ini juga memanfaatkan dapur sebagai sumber belajar. Lalu tahapan pertamanya yaitu kita harus menentukan dulu menu apa yang akan kita buat, seperti balado terong. Lalu tahapan selanjutnya yaitu menentukan komponen-komponen yang digunakan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu menentukan prosedur langkah-langkahnya yang akan dimasak. Lalu tahapan keempatnya yaitu adalah merangsang kemampuan analisis melalui penguraian bahan yang digunakan serta kandungan pokok nutrisinya. Jadi di sini ada morfologi tanaman terong, syarat tumbuhnya. Solanum melongena L itu adalah nama lain dari kata terong. Terong ini adalah tumbuhan penghasil buah yang biasa dijadikan sayuran.
Lalu tumbuh terong ini adalah di dataran rendah dan tinggi dengan ketinggian sekitar 1 sampai 1200 dpl dengan suhu udara 22 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Morfologi tanaman terong ini yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Syarat tumbuhnya yaitu iklim dan tanah. Langkah dan resep terong ungu sambal balado. Bahan-bahannya: siapkan terong ungu ukuran sedang 2 buah, siapkan minyak goreng 200 ml, siapkan bawang merah 10 siung, siapkan bawang putih 10 siung, siapkan terasi bakar 1 sendok teh, siapkan cabai rawit sesuai selera dan garam secukupnya. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kupas terong lalu potong-potong, yang kedua tuangkan minyak lalu goreng terong terlebih dahulu sampai matang dan ditiriskan. Gorenglah bawang merah iris dan bawang putih iris sampai matang. Yang keempat, lalu campurlah bawang yang sudah matang dan terasi bakar, cabai dan garam secukupnya. Yang kelima, mulailah mengaduk bumbu dengan tangan supaya merata lalu cicipi terlebih dahulu jika sudah pas. Boleh dicampur dengan terong yang telah digoreng. Yang keenam atau yang terakhir, aduk merata agar bumbu rata lalu makanan sudah siap dihidangkan. Bahan dan kandungan pokok nutrisinya. Nama bahannya yaitu terong ungu dan kandungan nutrisinya kalori, serat, folat, kalium, vitamin C dan K. Minyak goreng kandungan nutrisinya nalori dan lemak. Bawang merah kandungan nutrisinya natrium, kalium, vitamin B6, vitamin B12 dan magnesium. Bawang putih kandungan nutrisinya protein, lemak, karbohidrat, serat dan kalsium. Terasi kandungan nutrisinya kalori, protein, fosfor dan kalsium. Cabai rawit kandungan nutrisinya natrium, kalium, karboserat dan gula. Dan yang terakhir yaitu garam. Kandungan nutrisinya natrium, kalium, magnesium dan kalsium. Selanjutnya adalah analisis mekanisme pencernaan. Yang pertama, pencernaan kimiawi di mulut, yaitu lingual lipase dan amilase saliva. Kemudian, yang kedua, pencernaan kimiawi di lambung. Oleh yang pertama pepsin, yang kedua lipase lambung, dan yang ketiga yang C lambung. Selanjutnya yang ketiga, pencernaan kimiawi di usus halus, yaitu A amilase pankreas, B lipase pankreas, C nukleasa pankreas, dan D proteinase pankreas. Kemudian yang keempat, pencernaan kimiawi di usus besar. Yang pertama sekum, yang B kolon, yang C rektur, dan D kanalis anal. Ini adalah contoh gambar mekanisme pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, di usus halus, dan juga di usus besar. Setelah melalui beberapa tahap penguji coba, serta melakukan beberapa prosedur yang dapat dilakukan pada percobaan Microscience Project 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan dapur sebagai wahana pengembangan praktikum ini dapat dijadikan alternatif jika diterapkan dalam pembelajaran bisa menjadi peluang elaborasi dalam banyak hal. Berikut data dokumentasi yang dapat kami sajikan mengenai pembahasan praktikum pengembangan media berbasis Microscience Project 1 dan hasil uji coba pengembangan media analisis berdasarkan analisis yang diteliti yaitu pada terong balado. Demikianlah penyampaian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.